Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'd. Teman-teman yang susah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya Felian dan ada salah satu teman saya yang sudah lama, hampir sekitar berapa tahun Kang Zainal? Berapa tahun ya? Ada sekitar 10 tahun ada ya? Ada ya? Masya Allah. Dari tahun 2007 ya? Iya, 2007 nggak ketemu, kemudian ketemu tahun 2019 ya? Masya Allah. Teman saya bernama Kang Zainal Arifin. Masya Allah. Ada Instagram juga ada ya? Ada. Pribadi juga ada? Ada ya? Apa namanya? Zainal Arifin 87. Zainal Arifin 87. Nanti teman-teman ada di bawah ini kita. Ya. Insya Allah, Masya Allah. Kang Zainal, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kamu juga gimana kabarnya? Santai. Kita sudah makan ya. Kemudian biasa lah kalau di siang-siang itu kalau habis makan agak lumayan ngantuk. Tapi gak jadi masalah buat teman-teman study bersama atau yang lain, termasuk jemaah Darut Taqwa juga, biar akhirnya menginspirasi sehingga pengalaman Kang Zainal bisa menjadi inspirasi buat yang lain dan bisa dicontoh. Amin ya. Amin. Insya Allah. Baik, Kang Zainal sendiri kegiatan sehari-hari apa nih? Kalau kegiatan sehari-hari ya seperti biasa ya, yaitu menjadi pengajar di madrasah gitu ya. Plus menjadi ketua DKM, ketua yayasan gitu ya, kepala madrasah, ketua DKM, kepala madrasah, sekalian guru gitu. Kayaknya gaji dan tunjangannya bertambah. Masya Allah. Kalau ditanya tentang masalah itu, Masya Allah. Gimana nih Kang Zainal biar artinya konsep Kang Zainal sendiri bisa membagi waktu dari ketua yayasan, ketua DKM, kemudian sebagai kepala madrasah dan pengajaran sendiri, gimana nih tipsnya nih? Ya, kalau misalkan ketika berbicara tentang masalah konsep waktu untuk menjalani kehidupan dengan amanah-amanah yang telah ditetapkan, maka kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Ya, ketika misalkan yang lebih penting, kemudian kita turunkan mana yang penting, mana yang tidak penting. Ketika misalkan kita bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, maka insya Allah semuanya amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kita, diamanahkan kepada kita, itu akan berjalan dengan baik. Karena kita sudah bisa menguasai mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang misalkan nanti dikerjakan, maka di sana akan selaras terhadap amanah-amanah yang telah diamanahkan kepada kita semua. Masya Allah, keren nih. Masya Allah nih Kang Zainal, boleh nih di-share juga ke teman-teman juga program apa yang ada di Darut Taqwa. Siapa tahu orang-orang yang berada di sekitar Balenda atau mungkin yang di kota Bandung karena tertarik dengan program Kang Zainal bisa masuk untuk menjadi salah satu santrinya. Gimana program yang? Yang pertama tentang masalah program ya, kami berusaha kalau misalkan untuk dari segi pendidikan untuk madrasah Taqwa ini, yang pertama kami prioritaskan bahwasanya apa yang menjadi visi misi kami itu satu hal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, mulai misalkan dari gurunya harus dibina, kemudian orang tua santrinya harus diikuti juga. Ya, kemudian apa istilahnya itu santrinya juga harus betul-betul bisa menunjang terhadap visi misi yang telah kami canangkan. Ya, sebagai visi misi misalkan dari madrasah yang kami dirikan ini adalah menghasilkan generasi rabani lah. Seperti itulah gambaran sikatnya ya. Kemudian ketika ditelaah lebih dalam, para ulama mengatakan bahwa generasi rabani adalah generasi yang dimana seseorang itu semangat untuk menggali keilmuan Islam. Ya, kemudian yang kedua, semangat untuk mengamalkan, mengaplikasikan keilmuan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu bersemangat untuk menyebarluaskan, mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapatinya, ya sehingga betul-betul mempunyai nilai manfaat untuk masyarakat luas. Nah, kalau misalkan melihat dari visi misi itu seperti itu dari segi misalkan dari pendidikan madrasah Taqwa ya. Yang mudah-mudahan ya dengan adanya madrasah ini setidaknya bisa memberikan sebuah kemaslahatan buat umat. Ya, karena kan mau tidak mau pendidikan itu menjadi sebuah tonggak utama untuk merubah gitu ya. Karena kalau misalkan pendidikannya tidak ditekankan, tidak diutamakan, maka kemungkinan perkembangan santri atau misalkan masyarakat ini akan tertunda atau misalkan terhalangi. Seperti itulah gitu ya. Masya Allah nih keren. Berarti jenjangnya dari tingkat apa aja nih Kang Zainal? Ya, kalau misalkan jenjang dari sini dari tingkat TK ada. Kemudian SD ada, kemudian SMP ada, SMK juga ada gitu. Ada ya semua jenjangnya? Iya, Masya Allah semua ada gitu. Tinggal kuliahnya ya? Iya, tinggal kuliahnya gitu ya. Ya, alhamdulillah santrinya dari berbagai macam usia gitu ya.
Kemudian dari segi pendidikan formalnya seperti TK, SD sampai ke SMK juga alhamdulillah ya mereka juga antusias gitu ya. Karena kami berkeinginan besar bahwasanya adanya kami itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya sampai detik ini kami kalau misalkan lembaga-lembaga lain ya kadang-kadang suka mempromosikan ya menerima santri baru. Alhamdulillah sampai detik ini gitu ya. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.